Al-qaidatu at-tasi'ata asyara, kaidah yang ke-19. Ayya'lamal 'abdu, hendaknya hamba itu mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, khalaqahu, menciptakan hamba itu, libaqain, untuk kekal. Jadi aslinya Allah itu menciptakan kita untuk kekal, untuk surga. Kita itu diciptakan oleh Allah supaya kamu itu ke surga. Itu masya Allah kabar gembira ini. Sebenarnya Allah menciptakan kita ini apa? Supaya dapat surga, menempati kekekalan. La fana'a lahu, tidak untuk fana. Libaqain la fana'in lahu, bukan untuk fana. Fana itu apa? Semu ya, bukan untuk semu, tapi untuk kekal. Wali izin, kita diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan. Allah menciptakan kita itu li izin, untuk kemuliaan. La dhulla ma'ah atau la dhulla ma'ah. Taib. Ya, tadi libaqain la fana dibikin lafal jinsi aja. Khalaqahu libaqain, Allah menciptakan makhluk ini libaqain, untuk kekal. La fana'a lahu, tidak ada kesemuan padanya. Wali izin la dhulla ma'a, Allah menciptakan kita ini untuk kemuliaan, bukan untuk kehinaan, tidak ada kehinaan bersamanya. Wa amlin la khaufa fi, Allah menciptakan kita ini supaya kita aman dan tidak ada ketakutan padanya. Wa hinain la faqra ma'a, Allah menciptakan kita ini tujuannya supaya kita kaya dan tidak ada kefakiran bersamanya. Waladzatin la alama ma'aha, Allah menciptakan kita ini untuk sebuah kelezatan dan tidak ada rasa sakit bersamanya. Wa kamalin la naqsa fih, untuk sebuah kesempurnaan, tidak ada kekurangan bersamanya. Udah tahukah Allah menciptakan kita? Allah menciptakan kita ini untuk itu semuanya. Cuma hamba ini tidak paham. Hamba itu nggak paham, nggak paham maunya Allah itu apa. Tapi ingat, untuk meraih itu bukannya Allah ngelos antum, enggak. Allah uji dulu antum ini. Kalau sukses dalam ujian, jempol. Kalau nggak sukses, hancur kita. Dunia ini adalah tempat ujian kita. Padahal Allah sudah ngasih antum, sudah ngasih apa? Rambu-rambu. Aku loh pingin kamu tuh sukses, pingin antum itu aman, pingin antum itu kaya, pingin antum tuh enak. Tapi nggak semudah itu loh. Kamu tak kasih rambu apa? Ujian dulu. Kalau ujian ini lulus, baguslah kamu. Udah nggak? Logikanya begini. Antum kerja di perusahaan, Mas, kamu, saya jamin hidupmu dan keluarga kamu nyaman. Jaluk opo wae tak kasih. Mau gaji berapa tak kasih. Udah ada jaminan kan? Wis. Tapi di dalam masa Anda kerja pasti banyak ujian. Kayak duit, dilur duit. Anu aman enggak dengan duit itu? Kerja seterusnya. Dia pasti ujian. Kalau ini enggak beres kerjaan kamu, hancur kamu. Begitu kurang lebihnya. Lihat katanya, tsumma imtahanahu. Kemudian Allah menguji dia fi hadhihi dar, di negeri ini, bil baqa alladhi yusri'u ilaihil fana'u. Kemudian Allah menguji dia di negeri ini bil baqa, dengan kekal, alladhi yusri'u ilaihil fana'u, yang kesemuan itu mempercepat dia. Nah, dia ingin mempercepat dengan berbuat yang Allah haramkan. Wal izzi,
alladzi yuqarinuhu dhillu, kemuliaan yang diiringi dengan kehinaan, wa ya'biquhu dhillu, dan ujung akhirnya adalah kehinaan, maksiat. Dikasih kelezatan, ayo kamu gimana? Jadi kemuliaan diiringi dengan kehinaan, akhirnya pun menjadi hina. Wal amni alladzi ma'ul khauf wa ba'dahul khauf, keamanan yang diiringi dengan ketakutan dan setelahnya menjadi takut, maksiat. Jelaskan? Coba, awalnya adalah Allah menginginkan kita kekal, menginginkan kita menginginkan kita aman, tapi kitanya yang tidak sabar menghadapi ujian. Kita baqa, kita apa? Kita iringi dengan kesemuan. Kelezatan kita iringi dengan ketidaklezatan, akhirnya pun menjadi semu, akhirnya pun menjadi gak lezat. Ya tinggal kita aja, sukses nggak? Wis disuruh taat tuh enak, nanti bakok mulia seterusnya. Taat diiringi maksiat, akhirnya pun kehinaan. Ada wa kadzalikal hina wal lidzat wal furhatu was surur wan naimu. Begitu pula kekayaan, kelezatan, kesenangan, kenikmatan, semua itu tujuan kita. Tujuan Allah menciptakan kita, tapi Allah uji, diiringi dari itu semua kemaksiatan kepada Allah. Wahya sari'uz zawal, apa itu? Diiringi dengan cepat hilang, yaitu kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, faghalita aktsarul khalqi, kebanyakan makhluk salah, fi hadzal maqami, dalam posisi ini, ittalabun naima wal baqa'a wal izza fi ghairi mahallihi. Ketika itu mereka mencari kenikmatan, mencari baqa, kekekalan, wal izza, kemuliaan, fi ghairi mahalli, bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya, dengan maksiat kepada Allah. Wa aktsaruhum, kebanyakan mereka, lam yaghfar, tidak beruntung, bima talabahu min dalik, dari apa yang dia inginkan. Kebanyakan mereka walaupun dengan maksiat enggak dapat naim, enggak dapat baqa, dan enggak dapat izz. Walladzi dhafara bih, dan yang minoritas yang dapat pun itu hanya mataun qalilun, kehidupan yang sementara, thumma yazulu an, kemudian hilang darinya. Toh sebagian mereka dapat izzah, dapat kemenangan, dapat naim, tapi itu mataun qalil, sebentar pun akan hilang. Itu pun kalau dapat. Rata-rata mereka nggak dapat. Mereka mencari kenikmatan, mencari kelezatan, bukan di tempatnya. Di tempatnya adalah ketaatan, dia malah mencarinya bukan dengan cara ketaatan. Maka kebanyakan mereka justru malah nggak mendapatkan kenikmatan sama sekali, walaupun mereka meraihnya dengan kemaksiatan. Tapi mereka ada mendapatkan kenikmatan walaupun dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, itu mataun qalil, sebentar pun akan hilang. Contoh, dia ingin mencari kelezatan dengan cara berzina, menghabisin wanita-wanita hidupnya. Kalau pengen perempuan itu dibeli, dia dapat kenikmatan kan? Tapi itu kalimat mataun qalil, pasti akan hilang. Dia ingin menjadi bupati, gubernur dengan cara yang tidak Allah benarkan. Dia dapat duit banyak, korupsi yang lain, itu pun dapat mataun qalil, pasti itu akan hilang dan habis. Ketika dia menjadi Pak Kades, tapi dia korupsi uangnya rakyat, ya, korupsi uangnya rakyat, dia dapatkan kenikmatan itu, tapi itu mataun qalil summa yazul. Sebagian pengen itu, ya, tapi hancur ketangkap.
ketangkap, jadi apa? Masuk penjara, nggak dapat apa-apa, karena caranya nggak benar, caranya nggak benar.